Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah, Assalamualaikum. Ini dia bagian berikutnya, Dalang Demit Kampung Wayang, sebuah kisah dari Mas Dio Seta. Dan sebelum saya melanjutkan ke bagian berikutnya, saya harus doa dulu. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamir alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya dalam Wayang Kampung Demit. Saat ini, di hadapan kami telah berdiri sosok yang menjadi dalang atas hilangnya warga desa Kandimaya yang tergabung dalam kelompok pementasan wayang. Ya, dalang. Bukan hanya dalang dalam arti kiasan, tapi juga dalang dalam arti sebenarnya. Dia adalah Dalang Demit yang mengendalikan makhluk-makhluk mengerikan dengan boneka wayang kulit yang ada di tangannya. Manusia itu sudah jadi orang sini, tidak usah ikut campur, ucap makhluk itu. Aku bersiap menerjang dengan kerisku, sementara Bimo menjagaku dari belakang. Namun tepat sebelum mendekat, dalang itu mengeluarkan wayang kulit berbentuk Kurawa dan mengibaskannya. Seketika tangan besar berwarna hitam muncul dari wayang itu dan menghempaskanku. Dengan sigap, Bimo menangkap tubuhku dan bersiap bergantian menyerang dalang itu dengan pukulan yang telah diselimuti api dari ilmunya. Dalang itu tidak sempat menghindar, namun serangan Bimo sepertinya tidak membekas di tubuh dalang itu. Tak lama setelahnya, tangan dalang itu sudah menggenggam berbagai wayang kulit dengan bentuk yang mengerikan. Mantra berbahasa Jawa kuno terdengar dari mulut dalang itu. Perlahan seluruh boneka wayang itu berubah menjadi asap yang mengambil posisi di sekitar kami. Satu persatu, asap itu berubah menjadi berbagai wujud, seperti demit-demit dengan wujud tokoh pewayangan. Buto, raksasa besar dengan taring yang panjang dan matanya yang bermata merah. Wanara, ras kera, namun yang muncul saat ini lebih menyerupai demit kera, seukuran manusia, dengan tangan yang melebihi panjang tubuhnya, bergelantungan di atas pohon. Kemudian, Kidangan, makhluk berwujud burung besar, bersayap hitam, seperti yang tadi menyerang kami. Hingga siluman-siluman yang sama sekali tidak ku mengerti wujudnya. Aku cukup gentar melihat semua ini. Demit, di cerita pewayangan yang ku ketahui, dia lemah dengan panas api matahari, ucap salah satu anggota kelompok wayang yang berhasil kami selamatkan. Kurasa aku mengerti maksudnya. Aku memberi isyarat pada Bimo, dan ia segera membacakan mantra yang menciptakan api yang sangat panas di sekitar kami. Ras Buto tidak terpengaruh dengan api itu, namun burung hitam itu segera berubah kembali menjadi boneka wayang kulit seperti semula. Dalang Demit itu merasa kecewa, namun itu tidak lama. Setelahnya ia segera tertawa dengan keras dan mengembalikan makhluk-makhluk itu ke wujud wayang. Pertunjukan yang menarik. Sayang sekali kalau tidak ada yang menyaksikan, ucapnya dengan tawa yang mengerikan. Saya tunggu kalian di hutan ini. Jika sampai satu suro kalian semua tidak datang, saya kembalikan teman-temanmu, tapi hanya jasadnya saja. Ucap makhluk itu yang segera menghilang ke dalam kegelapan. Kakiku lemas. Begitu juga dengan Bimo. Seandainya harus melawan semua makhluk itu, kemungkinan kami tidak akan sanggup. Apalagi, sepertinya makhluk itu masih menyimpan ilmu yang lebih mengerikan. Piye mas, kalau menghadapi demit itu, nyawa taruhannya, ucap Bimo yang juga merasa gentar. Aku berusaha memutar otak, berusaha mencari cara untuk menghentikan permasalahan ini. Mas, sepertinya mas tahu kelemahan makhluk-makhluk tadi, tanyaku pada anggota kelompok wayang itu. Hanya sedikit mas, tapi jika itu memang berguna, mungkin dalang lain tahu,
ucapnya. Aku menoleh kepada Bimo. Sepertinya ia juga sepakat untuk kembali mempersiapkan diri sebelum menjawab tantangan makhluk itu. Di sisi lain, kedatangan kami disambut oleh warga desa. Walaupun belum mampu membawa kembali warga yang lain, setidaknya sudah ada bukti bahwa mereka masih hidup dari cerita seseorang yang kami tolong tadi. Apalagi sekarang kami sudah mengetahui apa yang menjadi lawan kami. Ki Darubaya bukanlah dalang yang tersohor, tapi pengetahuannya mengenai cerita pewayangan menurutku masih di atas rata-rata dalang lainnya. Ki Darubaya ceritakan pada kami mengenai tokoh-tokoh jahat di pewayangan dan bagaimana mereka bisa kalah, Ki? Tanyaku pada Ki Darubaya. Awalnya beliau bingung dengan permintaan kami. Namun saat mendengar cerita saat kami di hutan tadi, ia segera meminta kami beristirahat sebelum besok mendengarkan cerita darinya. Esok malamnya, tanpa kami sangka, seluruh anggota kelompok wayang Ki Darubaya sudah bersiap dengan semua kelengkapan untuk pagelaran wayang. Ki, mau ada pementasan? Tanyaku. Sambil mempersiapkan wayang dengan berbagai tokoh, Ki Darubaya mencoba menjelaskan padaku. Lakon cerita pewayangan itu sangat panjang. Satu malam tidak akan cukup untuk menceritakannya. Setidaknya kami berusaha menceritakan secara detail melalui ilmu pewayangan yang kami mengerti, ucap Ki Darubaya. Iya Mas Bisma, sejujurnya kami bingung. Saat kami datang ke desa itu, seluruh warga di desa tengah hutan itu sangat baik kepada kami. Semoga dengan ini kami bisa mengetahui kebenarannya, ucap salah seorang pemain gamelan anggota Ki Darubaya. Aku dan Bimo segera mengerti dan mengambil posisi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Sebuah pementasan wayang yang luar biasa disajikan di hadapan kami. Siluet wayang yang beradu dengan cahaya membuat adegan peperangan terlihat semakin menegangkan. Aku dan Bimo terlihat seperti anak kecil yang beberapa kali terlihat takjub dengan adegan drama saat bertarung dengan Rahwana. Saat Ki Darubaya memainkan cerita Ramayana. Tak cukup sampai di situ, Ki Darubaya juga memainkan adegan ketika 5 Pandawa bertarung melawan Kurawa. Mas Arjuna itu ternyata titisan Dananjaya ya? Jangan-jangan nama anakmu diambil dari cerita ini? Tanya Bimo yang masih menikmati kisah mengenai Pandawa 5. Iya Bim, aku memberikan nama itu berharap Danan bisa tumbuh sebagai sosok ksatria yang bijaksana, jawabku. Dari pementasan wayang Ki Darubaya, kami mengerti mengenai wayang Kidangan yang menceritakan ras burung seperti Garuda dan Jatayu. Wayang Kurawa yang menceritakan sosok antagonis dari berbagai ras hingga jin dan makhluk-makhluk aneh, dan bagaimana mereka bisa dikalahkan. Selesai pementasan itu, kami bertepuk tangan tak henti-hentinya. Wajar saja, walaupun namanya tidak besar, tapi permainan wayang Ki Darubaya mampu membuat semua penontonnya semangat hingga lupa daratan. Ki, terima kasih banyak. Semoga setelah semua permasalahan ini selesai, saya bisa nonton pementasan wayang Ki Darubaya lagi, ucapku yang masih tersenyum dan senang atas pementasan tadi. Ya sudah, hanya itu yang dapat saya bantu. Sisanya hanya usaha kalian dan berkat dari Gusti yang Maha Kuasa yang bisa membantu kalian, ucap Ki Darubaya yang bersiap untuk beristirahat. Esok harinya, aku dan Bimo mulai mempersiapkan rencana. Bimo meminjam wayang-wayang milik Ki Darubaya dan memperagakan bersamaku mengenai cara-cara mengalahkan kekuatan dalang demit itu. Kalau yang dilawan Kerawanara seperti ini bagaimana Mas? Tanya Bimo sambil menunjukkan wayang kulit berbentuk kera. Wanara itu selain lincah juga ahli kekuatan gaib. Aku yang melawan. Kalau wayang unggas itu lawannya dengan api atau panah, itu jatahmu, jawabku sambil terus mensimulasikan pertarungan kami nanti. Walaupun sebenarnya belum tentu yang akan kami hadapi akan sama seperti yang kami perkirakan.
Tepat saat hari menjelang malam, kami telah memasuki hutan tempat desa gaib itu berada. Kali ini tidak ada serangan apapun, hingga kami bisa memasuki jalan yang tertutup kabut di tengah hutan itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk mencapai tempat yang konon sulit ditemukan itu, karena sepertinya kedatangan kami sudah disambut. Sayangnya, tempat ini jauh dengan seperti yang digambarkan Ki Darubaya. Bukan penduduk berwujud manusia yang berada di sini, melainkan sekumpulan roh penasaran yang berwujud pocong, mayat hidup, hingga potongan tubuh yang merayap, seolah bersiap menikmati pertunjukan. Di ujung tempat itu berdiri sebuah panggung dengan cahaya yang menyinari sebuah latar putih. Sesosok makhluk yang kukenal wujudnya duduk membelakangi kami, memainkan wayang-wayang kulitnya yang berwarna hitam. Tokoh utama wes teko. Tawa dalang itu. Tidak usah banyak omong. Di mana manusia-manusia yang kamu culik? Tanya Bimo yang tidak sabar. Culik? Enak saja. Mereka sendiri yang datang kepadaku. Ucapnya sambil melemparkan sebuah wayang hitam ke arah bangunan seperti kandang yang terbuat dari kayu. Sosok makhluk hitam besar dengan taring yang besar dan mata yang hampir keluar dari tempatnya menghampiri tempat itu. Dengan tangannya yang besar, ia merogoh ke dalam kandang kayu itu dan menemukan seorang manusia dengan tubuh yang sudah kurus kering. Bimo, itu warga desa, ucapku yang mulai khawatir saat makhluk itu menggigit tubuh manusia itu hingga lengannya terlepas. Brengsek, ucap Bimo yang segera menerjang makhluk itu. Ia melompat dan menendang tangan buto itu hingga menjatuhkan manusia itu. Dengan segera aku menyusul mengalihkan perhatiannya, sementara Bimo menyembuhkan tangan manusia itu. Sayangnya, Bimo hanya mampu menutup lukanya dan tidak bisa menyambung lengannya kembali. Bimo, kita selesaikan ini, ucapku yang semakin emosi melihat perbuatan makhluk hitam itu. Aku dan Bimo menarik keris pusaka kami. Dengan segera, aku menusukkan keris raga sukma ke dahi makhluk hitam itu hingga darah hitamnya bermunceratan. Setelahnya, kami segera menerjang dalang demit itu. Masih dengan membelakangi kami, ia mengibaskan beberapa wayang kulitnya dan mengeluarkan makhluk-makhluk mitologi yang ada di pewayangan. Garuda hitam. Di cerita Ki Darubaya, ia menjadi hitam karena melindungi Jatayu dari panas matahari. Dia biar urusanku, ucap Bimo. Buto alas, kekuatan fisiknya besar, tapi tidak dengan sukmanya. Biar keris raga sukmaku yang menangani, ucapku. Dengan memisahkan sukmaku, aku menghabisi roh buto itu dengan keris raga sukma, hingga tubuh besarnya hanya menjadi raga kosong. Bimo tak mau kalah. Ilmu apinya berhasil membangkitkan trauma Garuda hitam hingga membuatnya tidak berdaya. Pengetahuan yang kami dapat dari Ki Darubaya sangat berguna, hingga tidak satupun makhluk yang dikeluarkan oleh dalang demit itu berhasil melukai kami. Sudah cukup. Mainanmu itu tidak akan mampu melukai kami lagi, ucapku yang bersiap menyerang dalang itu. Namun hal yang tak kuduga terjadi. Seseorang menusuk tubuhku menggunakan kayu runcing yang entah ia dapat dari mana. Itu adalah manusia yang tadi kami tolong. Jangan hentikan pementasan, kami ingin menonton, ucap orang itu. Diikuti dengan munculnya warga desa dari kandang yang menyerang kami. Tunggu, apa maksudnya ini? Tanyaku pada mereka. Sudah kubilang, mereka yang datang ke tempat ini sendiri, dan mereka akan marah bila kalian berusaha menghentikan pertunjukanku, ucapnya, seolah terbius dengan alunan nada gamelan pementasan wayang. Warga desa terus mendesak kami dan mencoba membunuh kami dengan benda apapun yang mereka temukan. Bimo membacakan beberapa doa, berusaha memulihkan kesadaran warga desa. Namun sepertinya mereka tidak kesurupan. Mereka seperti kecanduan akan suatu hal, sehingga tidak dapat mengendalikan diri mereka. Dalang demit itu
akhirnya berdiri menghampiri kami. Ia mengeluarkan sebuah keris hitam berukiran naga dan menusuk seorang wanita warga desa dengan pakaian sinden. Darah merah bermunceratan dari mulutnya. Namun ia tidak melawan, melainkan malah berlutut mencium kaki dalang demit itu dan memohon kepadanya. "Ki, kami harus menonton lagi, Ki. Jangan berhenti. Kami akan mengikuti semua maumu," ucap sinden itu. "Hahaha, menungso goblok," ucap dalang itu yang segera menjambak perempuan itu dan menunjukkannya kepada kami. "Lihat, cantik kan?" Dalang itu menggunakan kerisnya merobek baju sinden wanita itu hingga kulitnya yang sebelumnya begitu mulus tergores oleh luka dari keris itu. Namun tetap saja wanita itu tidak melawan. "Nek arep urip karo demit yo, kudu dadi demit. Kalau mau hidup sama demit, ya harus jadi demit," lanjut dalang itu dengan menggoreskan kerisnya di wajah wanita itu. Wanita itu terlihat kesakitan, namun tetap saja tidak melawan. "Ah, demit sialan," teriakku yang mulai terbakar emosi. "Jangan gegabah, Mas," ucap Bimo. Namun aku terlanjur melompat menerjang dalang itu dan menghujamkan keris Rogo Sukmo. Sayangnya, seranganku segera ditahan oleh kerisnya dan menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Berbagai jurus kukeluarkan untuk menyerang dalang itu, namun dengan mudah ia menahannya, bahkan sampai tertawa puas. Beberapa kali serangan keris dalang itu mengenai tubuhku, namun aku tetap tenang karena seharusnya Bimo segera menyembuhkan lukaku. Entah, walaupun beberapa kali seranganku mampu mengenai dalang itu, ia tetap tertawa geli, seolah berhasil melakukan sesuatu. Di satu sisi, luka di tubuhku juga semakin banyak. "Mas Dimas, cukup!" Ucapan itu terdengar dari Bimo yang jauh berada di belakang sedari tadi. Namun aku tidak menghiraukannya. Rasa kesalku pada demit ini membuatku ingin segera mengakhiri nyawanya secepatnya. Namun lukaku yang semakin banyak membuatku menoleh pada Bimo, dan pemandangan yang kusesalkan terlihat di hadapanku. Rupanya sedari tadi warga desa tetap mencoba menyerangku, namun mereka gagal karena kuatnya energi dari pertarunganku dan dalang itu, hingga membuat warga desa terluka parah oleh seranganku. Sementara aku sibuk meluapkan emosiku, Bimo berusaha memulihkan warga desa dari semua seranganku yang membuat mereka terluka. Di tengah rasa bersalahku, dalang itu menusukkan keris hitamnya tepat di punggungku hingga aku memuntahkan darah dari mulutku. "Mas Bisma!" teriak Bimo yang segera menggunakan kekuatan keris sukma geninya untuk menyembuhkan lukaku. Dengan segera ia menyusulku, mengalihkan dalang itu dengan ilmu bela dirinya dan membawa tubuhku mundur. "Mas, tenang Mas, apiku masih bisa nyembuhin luka Mas Bima. Tapi butuh waktu," ucap Bimo. Aku berusaha mengatur tenagaku sebaik mungkin. Sayangnya, dari arah panggung dalang itu sudah mempersiapkan pasukan demitnya dan warga desa yang ia gunakan sebagai tameng. "Aduh, piye iki? Bagaimana ini?" Bimo terlihat kebingungan. Ia bersiap meletakkanku di tanah dan mencoba melawan mereka sendirian. Namun sebelum itu terjadi, terdengar suara seseorang dari jarak yang tidak begitu jauh. "Mas, kesini Mas, cepat!" ucap seorang pria dari sela pohon di hutan belakang kami. Tanpa berpikir panjang, Bimo segera memapahku dan membawaku ke sela-sela pohon besar yang ada di hutan. Aku memaksa berjalan sekuat tenaga sembari membaca mantra pengalih agar makhluk-makhluk itu sulit untuk menemukan kami. Seorang pria dengan pakaian pada umumnya berjalan di depan kami menuntun ke sebuah tempat. Kami tidak berniat untuk bertanya. Setidaknya kami berharap kami sampai di tempat yang aman. "Hati-hati Mas," ucap orang itu yang ternyata menuntun kami ke sebuah desa. Cukup sulit untukku dengan luka ini untuk bisa mencapai salah satu rumah di desa itu. Sebelum sempat melakukan apapun, Bimo mendudukannya, menggoreskan jarinya pada keris sukma geni dan menggunakan api yang muncul dari keris itu untuk menyembuhkan lukaku. Setelah merasa sedikit pulih, aku menguatkan diriku untuk berbicara.
Terima kasih ya Mas. Sebenarnya ini kita di mana? Tanyaku. Ini desa saya Mas. Masnya ngapain sampai bisa bertarung sama Ki Jaruk? Ucap orang itu. Ki Jaruk? Mungkin itu nama dalang demit yang bertarung dengan kami. Kami dari desa Kandimaya Mas. Kami mencari keberadaan warga desa kami yang hilang, ucapku. Desa Kandimaya? Pria itu seperti memikirkan sesuatu dan segera memanggil seseorang. Tak lama setelahnya muncul beberapa wajah-wajah seperti orang-orang yang pernah kami kenal. Ada 5 orang menghampiri kami dan sepertinya mereka adalah warga desa Kandimaya. Mas dimintain tolong sama Pak Kades buat nolongin kami ya, ucap salah satu dari mereka. Iya Mas, kalian gak apa-apa? Tanyaku. Kami gak apa-apa Mas, warga desa ini sempat menolong kami, tapi banyak yang masih menjadi budak Ki Jaruk, ceritanya. Lalu kenapa kalian bisa selamat dan mereka tidak? Tanya Bimo yang telah selesai memulihkanku. Kelima warga desa itu mengeluarkan sebuah benda dari kantungnya. Itu adalah sebuah kunir. Maksudnya? Seharusnya kalian juga punya ini. Kalau tidak, warga desa ini tidak akan bisa menemukan kalian, ucapnya. Aku merogoh kantongku dan menemukan sebuah kunir di situ. Begitu juga dengan Bimo. Mas Dimas, bukannya ini sebelumnya batu merah delima, pemberian Kindarubaya? Ucap Bimo. Aku tidak mengerti. Tapi warga desa Kandimaya yang selamat itu mengangguk. Saat kami nekat ingin pergi mencari desa ini, salah satu anggota wayang, Ki Darubaya, memintaku membawa batu merah delima untuk berjaga-jaga. Rupanya dengan ini, warga desa tempat dulu Ki Darubaya melakukan pementasan bisa mencium bau kunir dan menolong kami, ucap warga desa Kandimaya itu. Sepertinya aku sedikit mengerti. Hutan ini tidak hanya menghubungkan ke satu desa gaib, tapi masih banyak tempat yang tidak kami ketahui yang dihubungkan oleh hutan ini. Kalau begitu, kita harus kembali sebelum semakin banyak warga desa yang jadi korban, ucapku pada warga desa yang menolong kami. Sudah, tidak usah repot-repot untuk kembali. Tidak lama lagi Ki Jaruk pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, kami tidak bisa membantu apa-apa. Ada sebuah kekuatan yang membuat kami tidak bisa menyentuhnya, dan begitu juga sebaliknya, jelas warga desa gaib itu. Mas Dimas, kita sudah babak belur begini. Bagaimana cara kita mengalahkan dalang itu? Tanya Bimo. Belum sempat menjawab, sebuah kekuatan hitam besar terlihat memancar dari sela-sela hutan. Seperti yang kami duga, itu adalah Ki Jaruk, sang dalang demit yang menyusul kami dengan semua pasukannya. Ojo lungo, jangan pergi. Kalian harus menjadi mainanku, ucapnya yang segera berjalan ke arah kami dengan sekumpulan demit dan warga desa yang dibawa kendalinya. Bimo, suruh semuanya mundur. Ingat, kamu harus jaga warga desa. Jangan sampai ada yang mati, perintahku pada Bimo. Lalu gimana cara Mas Dimas menghadapi Ki Jaruk dan demit-demit itu? Tanya Bimo. Masih ada ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita yang hanya mampu digunakan olehku. Ini adalah satu-satunya mantra yang terkuat yang kuketahui saat ini, jelasku. Aku berjalan seorang diri meninggalkan Bimo. Ia meminta orang-orang yang menolong kami untuk mundur. Sebelum akhirnya Bimo menyusulku. Aku menarik keris Rogo Sukmo dari sukmaku, meletakkannya di dada, dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Kulo nimbali, surga loko, surga kayangan. Ketu mulai sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap, hujan turun begitu deras, dan muncul sesosok makhluk di hadapan kami. Sementara itu, di sebuah gubuk di tengah sawah, aku memaparkan sebuah mantra. Tidak semua bisa melihat keberadaan mereka, dan mereka tidak memiliki wujud, ucapku. Tapi kan kita bisa melihat keberadaan mereka, Pak,
Balas satunya, putraku, Dananjaya Sambara, yang terlihat masih belum mengerti dengan apa yang kumaksud. Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaannya. Kulo nimbali, surga loka, surga kayangan. Beberapa bisa mengundang mereka dari tempat yang sangat jauh, tapi pastikan mengundang mereka yang berasal dari tempat yang baik-baik, entah dari bumi atau dari alam lain. Jelasku lagi, sementara Danan hanya mengangguk mendengar ucapanku. Ketoh mulai sampun ampani, tekan asa, tekan sedanten. Saat kita memanggil, kita sudah siap atas kedatangan mereka, apapun konsekuensinya. Dan sejatinya, mantra ini bertujuan merubah keputusasaan menjadi sebuah harapan. Sepertinya Danan masih terlalu kecil untuk menerima makna dari mantra yang diturunkan oleh leluhur kami. Namun aku tahu pasti, suatu saat ia akan pantas mengemban tanggung jawab dan beban yang turun-temurun dijalankan oleh keluarga kami sejak zaman leluhur. Sebuah tanggung jawab penyandang nama Sambara. Di sisi lain, hujan yang begitu deras membasahi tanah lapang di antara sebuah hutan dan desa. Kilatan dan sambaran petir bersahutan seolah menyambut kedatangan sesosok makhluk yang muncul di hadapan kami. Kakek tua bungkuk berambut putih panjang muncul berdiri di hadapanku. Bocah asu, kamu manggil aku? Mau membunuh dirimu sendiri ya? Ucap makhluk itu dengan nada marah dan sedikit rasa khawatir. Ngapunten Eyang, maaf, tidak ada jalan lainnya. Aku butuh kekuatan Eyang. Ucapku menjelaskan situasi yang terjadi. Makhluk itu melihat segerombolan pasukan demit yang dipimpin seseorang berpakaian dalang dengan kekuatan hitam di sekitarnya. Itu apa Mas Bisma? Tanya Bimo yang penasaran dengan perbincangan kami. Dia leluhur kita. Dengan mantra yang kubacakan, aku bisa memanggilnya dengan perantaraan keris Roko Sukmo. Jelasku pada Bimo. Bimo masih belum yakin, namun ia memaksakan dirinya untuk mengerti. Bimo, aku butuh kekuatanmu. Saat dia mengamuk, dia tidak bisa membedakan mana musuh mana kawan. Tolong lindungi warga desa. Bimo mengangguk, walau aku yakin masih banyak pertanyaan di kepalanya. Sebelum siap menyerang, tubuhku mulai terhuyung. Aku sudah tahu konsekuensi apabila menggunakan mantra ini lagi. Aku tetap berusaha sekuat mungkin menjaga agar cairan merah di mulutku tidak sampai keluar dan membuat Bimo khawatir. Sudah mau mati saja masih minta tolong. Ledek Ki Jaruk yang sedang memperhatikan makhluk yang kupanggil itu. Seketika, makhluk berwujud kakek tua bungkuk itu melompat dengan diselimuti kabut hitam dan menyerang semua makhluk yang ada di depannya. Dengan sekali tebasan cakarannya, makhluk berwujud burung raksasa yang menjaga dalang itu terbelah menjadi dua dan kembali menjadi wayang kidangan yang sudah terbelah. Kakek asu, ucap Ki Jaruk yang kembali melontarkan serangan dari wayang buto untuk melindungi dirinya. Kakek tua itu semakin mengamuk dan melompat dari tanah ke pohon-pohon lainnya dan menyerang ke segala arah. Aku menerjang ke medan perang, bukan untuk melawan Ki Jaruk, tapi untuk menahan serangan leluhur yang kupanggil setiap akan menyerang ke warga desa yang masih terpengaruh kutukan Ki Jaruk. Bimo juga tidak henti-hentinya merapal mantra agar semua serangan kakek itu yang mengenai warga segera pulih dan tidak mengakibatkan kematian. Dengan strategi ini kami bisa menghabisi hampir seluruh anak buah Ki Jaruk hingga tidak bisa lagi ia panggil menggunakan wayang kulitnya. Sayangnya ini terlalu lama. Aku hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran dengan kondisi ini. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya aku melihat hanya tinggal sesosok makhluk yang melindungi Ki Jaruk. Dia adalah sosok wayang Kurawa berwujud buto. Dengan segera, aku mengarahkan setiap serangan kakek tua itu hingga serangannya terpental ke arah raksasa hitam dengan wajah yang paling beringas. Sebuah cakaran tak cukup untuk menumbangkan makhluk raksasa itu. Berkali-kali serangan dari leluhur yang kupanggil itu tidak mampu menumbangkan senjata terakhir Ki Jaruk. Aku teringat dengan siasatku saat melawan Buto Lireng di desa Kandimaya dulu.
dan segera memberi isyarat pada Bimo. Seketika aku menghujamkan keris ke arah dada raksasa itu, dan tentu saja segera dihempaskan dengan lengan besarnya yang sudah penuh luka oleh serangan kakek leluhurku itu. Seketika Bimo menangkap tubuhku dan merapalkan mantra penyembuh. "Kamu akan mati sia-sia," ucap Ki Jaruk yang segera menarik kerisnya dan menerjang ke arahku. Namun dia tidak sadar, saat ini keris Rogo Sukmo telah tertancap di punggungnya dengan sukmaku yang telah berpindah dari ragaku melalui sisi mati Ki Jaruk. Seketika darah hitam bermuncratan dari mulut dalang demit itu hingga membasahi tubuhnya. "Bocah-bocah bajingan," umpat Ki Jaruk. "Mana tawa cekekekanmu yang dari tadi meledek kami?" Ledekku yang sebenarnya juga sedang setengah mati mempertahankan kesadaran. "Buar!" Seketika terdengar suara besar yang berasal dari tumbangnya Demit Buto yang dipanggil oleh Ki Jaruk. Melihat itu, wajah panik terlihat di wajah Ki Jaruk. Ia memanggil warga desa untuk menjadi tameng bagi dirinya. Beruntung Bimo cukup sigap untuk membacakan mantra yang menahan gerakan warga desa itu. Seolah mencari kesempatan, Ki Jaruk berjalan mundur dan mencoba melarikan diri masuk ke dalam hutan yang menghubungkan desa ini dengan kediamannya tadi. Sialnya, di sana sudah berdiri kakek tua bungkuk dengan wajahnya yang penuh amarah. Matanya memutih, seolah sudah siap mengamuk. Melihat keadaan itu, aku segera kembali ke ragaku dan meminta Bimo untuk memasang mantra pelindung. Sementara itu, eyang leluhurku itu terus menghabisi Ki Jaruk dengan mencabik-cabik tubuhnya dengan bengis hingga tidak berwujud. Setelah kejadian itu, aku menyimpan kerisku kembali ke dalam sukma dan kakek tua itu kembali mendapatkan kesadarannya. Sebaliknya denganku, seketika darah bermuncratan dari mulutku, seolah menandakan bahwa ini adalah bayaran atas ilmu yang kugunakan tadi. Mas Bisma kenapa?" ucap Bimo yang segera membacakan mantra pemulih untukku, namun tidak berhasil. Bimo tidak menyerah. Ia menggunakan kesaktian keris sukma geninya untuk memulihkan tubuhku, namun itu semua percuma. Api dari keris sukma geni hanya bisa memulihkan luka dan kutukan, tidak bisa menyembuhkan penyakit, ucap leluhurku yang sepertinya sangat mengenali keris yang dipegang oleh Bimo. Penyakit? Bukannya semua ini karena mantra itu? Tanya Bimo yang bingung harus berbuat apa. Aku mencoba tertawa dengan semua darah yang masih membanjiri mulutku dan menggelengkan kepala untuk memberi penjelasan kepada Bimo. "Bukan, penyakitku membuat tubuhku menanggung beban saat menggunakan mantra pemanggil itu. Eyang juga sudah tahu itu," jelasku. Namun kakek itu hanya memalingkan pandangannya dan meninggalkan kami. "Sambara, keturunan goblok, bodoh yang tidak sayang nyawa," ucap kakek tua itu yang segera menghilang bersama dengan rintik hujan di tengah kegelapan hutan. Itulah hal yang terakhir kali ku ingat selain wajah cengeng Bimo yang melihat tubuhku penuh dengan darah. Aku tidak tahu yang terjadi setelahnya. Namun saat itu, di tempat itu, yang aku tahu kesadaranku perlahan mulai memudar. Sebuah mimpi muncul pada saat itu, sebuah penglihatan tentang seorang pemuda. Seorang pemuda yang ditakdirkan bertemu dengan berbagai bencana. Dia menghadapi roh-roh jahat, berbagai wujud, hingga berbagai kutukan dari berbagai tempat. Terlihat juga suatu kejadian dikala pemuda itu menghadapi sebuah pertarungan sengit. Untungnya dia tidak sendirian. Seorang pemuda lain selalu menemaninya dengan roh kera yang melindunginya. Di sisi lain, ada seorang nenek tua berilmu hitam dan kakek sakti yang mengendalikan pusaka mata tombak. Ia membacakan mantra yang baru saja kurapalkan, seolah kejadian itu menjawab siapa sosok pemuda itu. Tak lama setelahnya, aku tersenyum saat melihat masih ada seseorang yang mendampinginya. Wajahnya memang sudah menua, namun dia terlihat semakin bisa diandalkan. Aku bersyukur saat mengetahui dia.
Bimo masih ada untuk mendampingi pemuda itu. Di sisi lain, perlahan sebuah cairan masuk membasahi kerongkonganku, seolah memberikan sedikit tenaga untukku membuka mata. Saat ini, terlihat di hadapanku Bimo dan Ki Darubaya memandangku yang berada di atas sebuah ranjang dan ruangan yang dipenuhi dengan bau obat. "Bimo, ini di mana?" tanyaku. Bimo menatapku dengan mata yang sayu. Terlihat rasa lelah yang amat sangat di wajahnya. "Di rumah sakit, Mas. Kenapa Mas Bisma nggak cerita kalau ada kanker di paru-paru Mas Bisma?" tanya Bimo yang tidak sabar menunggu penjelasanku. Aku hanya tersenyum dan kembali menutup mataku dari silaunya lampu kamar rumah sakit ini. "Kamu juga manggil Danan dan Kirana ke sini?" tanyaku. Bimo menggeleng. "Enggak, Mas. Aku nggak tahu apa mereka tahu penyakit Mas Bisma," jawabnya. "Bagus. Nanti biar aku yang cerita pelan-pelan ke mereka," balasku. Bimo mengangguk setuju. "Nanti biar saya yang bilang ke Kirana kalau kamu masih membantu saya di desa. Mas Bisma istirahat saja sampai pulih," ucap Ki Darubaya yang berusaha membantuku. "Terima kasih, Ki. Maaf merepotkan," ucapku sambil tersenyum. "Gak usah ngomong aneh-aneh. Yang kami lakukan masih jauh untuk membalas budi kepada kalian," lanjut Ki Darubaya. Mendengar ucapannya, aku segera menoleh pada Bimo. "Berarti warga desa selamat?" tanyaku pada Bimo. Bimo hanya mengangguk dan aku membalasnya dengan sebuah senyuman yang menunjukkan rasa lega. Sementara itu di sisi lain, "Bapak, itu Bapak pulang," ucap seorang anak berlari menyambut kedatanganku. Ya, itu Danan Jaya Sambara, putra kesayanganku satu-satunya. "Pak Le, kok motornya keren?" Danan diajak-ajak jalan dong, pintanya dengan polos. "Sini naik, Pak Le boncengin sampai depan," balas Bimo yang segera mengajak Danan berkeliling desa menggunakan Vespa yang dipinjam dari Pak Kepala Desa Kandimaya. "Bu, maaf ya, Bapak lama perginya," ucapku pada istriku, Kirana, yang segera membantu membawakan barang-barangku ke dalam rumah. "Sudah ndak apa-apa, Mbah Daru juga udah cerita gimana sibuknya kamu di sana. Yang penting habis ini jangan kemana-mana lagi," jawab Kirana yang menyambutku dengan wajah manisnya. Aku beruntung bisa memiliki istri secantik Kirana dan anak sebaik Danan. Apalagi aku bisa menikmati tenangnya tinggal di rumah pinggir sawah tanpa memikirkan masalah-masalah yang tidak penting. "Bapak, motornya Pak Lek keren ya. Kapan Bapak punya motor begitu juga?" ucap Danan yang terkesima dengan Vespa yang dibawa Bimo. "Motor Pak Lek?" tanyaku sambil menoleh ke arah Bimo. Namun ia malah meletakkan jarinya di mulut, memberikan isyarat padaku untuk diam. "Shh!" Aku menggeleng melihat tingkahnya. "Gak usah Danan. Kalau Bapak punya juga nanti Pak Lekmu stres karena kalah keren," jawabku pada Danan. "Iya benar juga ya. Bapak kan ganteng, gak kayak Pak Lek," ucap Danan yang sepertinya memang mencoba menggoda Pak Leknya itu. Bocah, awas ya, ndak tak boncengin lagi," ancam Bimo sambil tertawa. Senang rasanya bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan seluruh keluargaku. Namun aku sadar, waktuku tidak banyak. Setidaknya aku harus menghabiskan sisa waktu yang kupunya untuk mewarisi semua yang kupunya kepada Danan. Di sisi lain, "Pak, kok bentuk naganya kayak begini? Nggak kayak naga yang diceritain di film-film?" tanya Danan yang memperhatikan ukiran bergambar naga di beberapa lembaran peninggalan leluhurku. "Ini naga Jawa, Danan. Di legenda kita, naga itu bertubuh ular, memiliki kaki dan tangan dan mahkota di kepalanya. Itu menandakan makhluk itu menguasai sesuatu," jelasku yang berusaha mengenalkan mengenai sosok-sosok makhluk di tanah Jawa yang mungkin kelak akan ia temui. "Kalau ini siapa, Pak? Kenapa cantik banget?" tanya Danan lagi yang menunjuk
kepada lukisan sesosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hijau. Dia penguasa Laut Selatan. Sebisa mungkin jangan pernah berurusan dengannya atau anak buahnya, jelasku lagi. Aku segera mengambil lembaran-lembaran itu dari Danan dan mengajaknya keluar untuk mempelajari hal baru. Danan, coba ikuti gerakan Bapak, ucapku sambil memberikan sebatang tongkat pendek sambil memeragakan gerakan bela diri. Danan memperhatikan dengan seksama setiap gerakanku dan perlahan mulai mengikutiku. Gimana? Sudah hafal belum? Tanyaku. Untuk hafalnya sih bisa, Pak. Tapi kenapa pakai batang kecil? Pakai yang panjang aja. Lebih gampang buat nyerang musuh, tanya Danan bingung. Aku tersenyum dan mengusap kepala Danan. Emang musuh apa yang kamu mau lawan, Danan? Orang jahat lah, Pak, jawabnya polos. Bukan, itu urusannya polisi, jawabku dengan cepat. Terus Bapak ngajarin Danan buat apa? Tanya Danan lagi. Buat ngebantu melawan mereka yang bahkan tidak bisa diatasi sama polisi, jawabku singkat. Entah bagaimana jawabanku bisa membuatnya merasa semangat. Maksudnya ada yang gak bisa ditangkap sama polisi dan kita bisa melawan mereka? Tanyanya. Aku mengangguk dan tersenyum mendengar kesimpulan polosnya. Iya, makanya batang pendek ini untuk membiasakan saat nanti kamu sudah pantas memegang keris, senjata yang ampuh untuk melawan musuhmu nanti, jelasku. Setelah mendengar penjelasanku, Danan semakin semangat dan dengan cepat mempelajari setiap gerakanku. Waktu berjalan begitu cepat, Danan tumbuh dengan semakin pintar. Di umurnya yang masih kecil, ia sudah banyak mempelajari ilmu yang kuberikan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan latihan khusus dengannya di sebuah hutan pinggir desa. Ini keris Raka Sukma, pusaka yang diturunkan turun-temurun di keluarga kita, jelasku pada Danan. Danan memperhatikan dengan seksama. Aku membaca sebuah mantra dan menancapkan keris itu pada sebatang pohon tua. Tugasmu kali ini hanya satu, cabut keris ini, perintahku pada Danan, dan segera menunggunya di sebuah batu besar di samping pohon. Danan tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memperhatikan keris itu tanpa bergerak. Kenapa, Danan? Tanyaku. Tidak mungkin semudah itu kan, Pak? Pasti ada maksud tersembunyi dari latihan ini, jawabnya. Aku tersenyum. Rupanya di umur yang sekecil itu, ia sudah mampu menganalisa sesuatu yang akan ia hadapi. Ia hanya terdiam di tempat dan memandang keris itu tanpa bergerak. Itu berlangsung cukup lama hingga aku tertidur di sana. Bapak, bangun Pak, terdengar suara Danan membangunkanku yang tertidur hingga tengah hari. Ini Pak, makan dulu, Ibu nganterin sayur lodeh, ucap Danan dengan penuh semangat. Aku menoleh pada keris Raga Sukma yang ada di pohon dan melihat keris itu masih menancap di sana. Siapa yang menyuruh kamu makan? Tugasmu belum selesai. Keris itu masih ada di pohon itu, ucapku mengingatkan Danan. Lah Pak, kerisnya udah Danan cabut kok, jawabnya dengan percaya diri. Aku kembali menoleh pada pohon itu dan masih melihat keris Raga Sukma tertancap di sana. Lalu itu apa? Tanyaku pada Danan sambil menunjuk pada keris itu. Danan juga nggak tahu Pak. Danan benar-benar sudah mencabut keris itu, tapi keris itu masih ada di sana, jawabnya dengan polos. Aku merasa bingung dengan jawabannya, tapi raut wajah Danan tidak terlihat sedang berbohong. Danan, coba kamu berdiri, perintahku yang penasaran. Aku menempelkan tanganku di punggung Danan, mencoba mencari keberadaan sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Sayangnya aku menemukan itu. Wujud gaib keris Raga Sukma sudah merasuk dalam tubuh Danan. Rupanya ia berhasil mencabut wujud gaib dari keris itu. Aku tak bisa menahan tawaku atas hasil yang tidak terduga ini. Kenapa Pak? Tanya Danan padaku. Sudah, kita makan dulu. Setelah ini kita akan belajar hal yang lebih seru mengenai keris Raga Sukma. Di sisi lain, waktu berjalan semakin cepat hingga membawa kami ke penghujung hari. Perjalanan singkat membawaku dan Danan sampai di rumah.
Selama perjalanan, Danan tidak henti-hentinya membicarakan mengenai keris Raga Sukma yang ia pelajari tadi. Sayangnya saat sampai ke rumah, aku seolah melihat wajah Kirana yang sedikit termenung. "Ada apa, Bu? Tumben cemberut," tanyaku sambil memasuki rumah. "Ndak apa-apa, Pak. Tadi ada warga desa Kandimaya datang. Katanya ada masalah lagi di sana," ucap Kirana yang seolah tidak ingin menceritakan hal ini. "Masalah apa, Bu?" tanyaku berusaha menggali lebih. "Jelasnya dia ndak cerita, Pak. Kalau ndak salah, ada beberapa warga yang tiba-tiba ndak sadarkan diri, seolah rohnya ndak ada," jelas Kirana. Aku mengernyitkan dahiku. Jelas, itu sudah masalah yang serius. Pantas saja mereka sampai meminta seseorang mampir ke sini. "Bapak pasti mau ke sana kan?" tanya Kirana yang sudah mengerti dengan tabiatku. Aku mengangguk. "Ibu ndak akan ngelarang, Pak. Tapi kalau ada hal berbahaya jangan nekat ya, Pak," ucap Kirana. Aku tersenyum dan berjanji akan mengikuti ucapannya itu. Namun sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. "Kirana, aku izin membawa Danan ke desa Kandimaya ya," ucapku yang segera dibalas dengan wajah kesal Kirana dan wajah bingung Danan. Apakah Danan akan diizinkan ibunya, Kirana, untuk mengikuti bapaknya dan sebagai ajang latihan Danan kecil? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Mas Dio Seta. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.